Assalamualaikum Ananda, selamat datang dalam pelajaran Budaya Melayu Riau. Hari ini kita akan masuk ke materi 3, yaitu keberagaman upacara adat. Sebelum kita lanjut ke materi, ada baiknya kita mengetahui tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, siswa diharapkan mampu memahami keragaman kelompok masyarakat adat Melayu Riau. Yang kedua, siswa memahami keragaman upacara adat Melayu Riau. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan keragaman upacara adat Melayu di Riau. Dan yang keempat, siswa dapat mempraktikkan pelaksanaan salah satu upacara adat Melayu Riau atau daerah setempat. Nah, langsung saja kita masuk ke pengertian yang pertama, yaitu upacara adat. Upacara adat merupakan suatu aktivitas atau rangkaian yang ditata oleh adat atau hukum yang berlaku dalam masyarakat yang berhubungan dengan berbagai macam peristiwa yang biasanya terjadi dalam masyarakat yang bersangkutan. Coba Ananda perhatikan 4 gambar di depan. Apakah Ananda sekalian sudah pernah melihat atau mengikuti salah satu dari 4 upacara adat di atas? Kalau belum pernah, Ananda boleh cari referensi sebanyak-banyaknya mengenai 4 upacara tersebut untuk menambah wawasan dari Ananda sekalian. Jadi dapat disimpulkan, upacara adat adalah upacara yang berkaitan dengan pelaksanaan, rangkaian, atau tata pelaksanaan yang diatur oleh adat. Nah, upacara ini memiliki 4 unsur. Yang pertama, tempat pelaksanaan. Yang kedua, waktu pelaksanaan. Yang ketiga, benda-benda atau alat upacara. Dan yang keempat, ada pelaku upacara. Oke, kita akan jelaskan sedikit mengenai 4 unsur tadi. Yang pertama ada tempat pelaksanaan. Tempat yang digunakan untuk melangsungkan atau melaksanakan upacara. Biasanya di tempat-tempat tertentu yang berkaitan dengan prosesi upacara tersebut. Nah, biasanya tempat pelaksanaan ini bisa di rumah, di lapangan, ataupun tempat-tempat yang memiliki kesakralan atau kesucian. Unsur yang kedua yaitu ada waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaan upacara adalah saat-saat tertentu yang dirasakan tepat untuk melangsungkan upacara. Secara tradisional, pertimbangkan pemilihan waktu selalu berkaitan dengan hari dan bulan, misalnya hari Jumat, ataupun bulan sebelum bulan Ramadan. Selanjutnya unsur yang ketiga yaitu benda-benda atau alat upacara. Benda-benda atau alat upacara adalah suatu yang harus disediakan dalam pelaksanaan upacara. Benda atau alat bisa berupa peralatan tapak sirih, tepuk-tepung tawar, keris, kain, dan sebagainya. Dan unsur yang terakhir yaitu pelaku upacara. Pelaku upacara adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam upacara, misalnya pemimpin dan anggota upacara. Setelah unsur-unsur upacara adat, kita akan masuk ke fungsi upacara adat. Pelaksanaan upacara adat merupakan sistem simbol yang berfungsi sebagai penyatuan antara sistem, nilai, dan pandangan hidup. Fungsi ini mencakup fungsi spiritual, sosial, dan fungsi pariwisata. Nah, jadi Ananda, kita akan masuk ke bentuk-bentuk upacara adat. Jika dilihat dari bentuk, upacara adat dapat dikelompokkan dalam 2 bagian, yaitu upacara dalam sistem kemasyarakatan dan upacara dalam daur hidup. Upacara dalam sistem kemasyarakatan yaitu ada tepung-tepung tawar, ada manjopo limau, ada manjalang mama, ada mandi balimau, dan juga ada upah-upah atau pupah. Nah, di video kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai upacara dalam sistem kemasyarakatan yaitu tepung tawar. Jadi tepung-tepuk tawar ini adalah doa keselamatan atau tolak bala yang ditujukan kepada seseorang yang mengalami masa peralihan. Biasanya upacara ini dilaksanakan sebelum upacara utama, misalnya pada sunat rasul, pernikahan, dan juga turun mandi. Atau pada kegiatan-kegiatan seremonial lain seperti penebalan sultan dan pelantikan pemimpin. Agar lebih jelas lagi mengenai upacara tepung-tepuk tawar, silakan Anda simak video berikut. Tepung tawar. Nah, tradisi ini biasa dilakukan oleh masyarakat Melayu ketika hendak melakukan sebuah syukuran. Biasa dilakukan ketika majelis pernikahan, khitanan, memberi nama anak, khatam Al-Quran, atau melepas sambut jemaah haji.
Upacara ini hakikatnya adalah doa untuk keselamatan dan kesejahteraan. Biasanya, jumlah orang yang melakukan tepung tawar ini haruslah ganjil, mulai dari 5, 7, 9, hingga 11. Namun, ada juga yang mengatakan maksimal hanya 13 orang saja. Namun yang terpenting, upacara ini wajib ditutup dengan doa selamat karena hakikatnya acara ini adalah selamatan. Lazimnya, urutan pemberi tepung tawar dalam majelis resmi adalah 1. Kepala negeri, yang kedua wakil kepala negeri atau kampung, yang ketiga perwakilan orang-orang besar, yang keempat perwakilan orang-orang cerdik pandai, dan yang terakhir ada orang alim atau ustadz yang sekaligus sebagai pembaca doa selamat. Jika masih ada orang yang patut untuk memberikan tepung tawar, boleh saja, asalkan bilangannya tetap ganjil dan ustadz atau orang alim dilakukan untuk bagian terakhir karena dia akan memimpin doa selamat di akhir acara tepung tawar. Adapun tata cara menepung tawar adalah sebagai berikut. 1. Dimulai dengan salam atau angkat sembah kepada si penerima tepung tawar. Yang kedua, ambil ikatan daun, lalu celupkan ke air pancung. Kemudian percikkan ke ubun-ubun dan telapak tangan si penerima tepung tawar. Yang ketiga, colek tepung beras yang sudah dicampur air, lalu oleskan ke telapak tangan si penerima tepung tawar. Yang keempat, ambil sejumput beras kunyit, beras basuh, buah teh, dan bunga rampai, lalu bacakan doa selamat. Kemudian taburkan ke badan si penerima tepung tawar. Dan yang terakhir, bersalaman atau mengangkat sembah dengan si penerima tepung tawar. Selayaknya sebuah tradisi, tentu harus ada alat kelengkapan dalam upacara tepung tawar, yaitu diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Daun setawar, menandakan obat penawar bisa dan racun, atau disebut juga dengan membuang segala yang sial, menolak segala yang merusak. Yang kedua ada daun sedingin. Daun sedingin menandakan kesabaran, ketenangan, damai, nyaman, dan tentram di dalam kehidupan. Biasa disebut juga dengan penyejuk hati atau pelapang dada. Selanjutnya ada daun ati-ati. Daun ati-ati menandakan sikap penuh dengan kehati-hatian, waspada, dan cermat. Orang-orang tua dulu menyebutkan supaya bercakap dengan beradab, supaya berbual dengan akal, supaya bicara berkira-kira, supaya bergaul secara betul, supaya duduk pada yang elok, supaya tegak pada yang layak. Selanjutnya ada daun gandarusa. Daun gandarusa menandakan obat segala penyakit dari luar. Lazim pula disebut sebagai penolak bala atau sebagai penegak tuah dan marwah. Selanjutnya bedak limau. Bedak limau menandakan ketulusan dan kebersihan hati dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, atau dikatakan sebagai pembuang segala karat dunia. Selanjutnya ada air pancung. Air pancung biasa disebut dengan air wangi, parfum, atau harum-haruman yang menjadi pertanda menjaga nama baik pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Disebut juga sebagai pengharum tuah dan marwah atau pewangi harkat dan martabat manusia. Selanjutnya adalah beras kunyit. Beras kunyit menandakan rezeki dan rahmat Allah yang melimpah. Sering juga disebut dengan nama rezeki yang tak putus, rahmat tak akan habis. Selanjutnya adalah beras basuh. Beras basuh menandakan suci diri lahir dan batin, serta kesucian harta, usaha, dan pekerjaan. Disebut membasuh yang kotor, mensucikan yang baru,
atau supaya rezeki menjadi halal, supaya bertugas secara ikhlas. Yang selanjutnya ada bertih. Bertih yaitu padi yang disangrai atau dimasak dengan api kecil seperti popcorn, menandakan sifat dan timbang rasa, tenggang rasa, atau disebutkan senasib sepenanggungan, seaib semalu, atau juga dikatakan sebagai direndang sama pecah, dibakar sama hangus. Yang terakhir ada bunga rampai. Bunga rampai menandakan ragam kehidupan yang dipenuhi rasa kasih sayang dan saling menghormati dengan menjaga nama baik supaya tetap harum semerbak. Itulah dia tradisi tepuk tepung tawar yang ada di dalam kehidupan masyarakat Melayu Riau. Secara intinya, tradisi ini adalah sebagai lambang yang dimana kita sebagai manusia hendaklah bersyukur terhadap Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita hidup sehingga apa yang kita lakukan dapat berjalan dengan lancar. Baik, setelah melihat video dari acara tepung-tepuk tawar tadi, kita akan masuk ke upacara dalam daur hidup. Nah, jadi upacara dalam daur hidup ini dilaksanakan sepanjang kehidupan manusia yang dimulai dari kehamilan, kelahiran, remaja, dewasa, hingga kematian. Nah, Ibu akan jelaskan mengenai upacara daur hidup, yaitu pernikahan. Yang pertama, ada mendengar-dengar. Mendengar-dengar ini adalah usaha pihak laki-laki untuk mengetahui seorang gadis yang akan dipinangnya. Tahapan kedua yaitu merisik. Merisik ini adalah menyelidiki atau mencari informasi secara rahasia. Merisik di dalam tradisi pernikahan merupakan kunjungan pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang dimaksud untuk mengetahui tentang gadis yang hendak dipinangnya. Tahapan selanjutnya yaitu meminang. Meminang dilakukan oleh pihak laki-laki dengan mengirimkan utusan kepada pihak perempuan. Upacara meminang ini memerlukan beberapa peralatan atau kelengkapan meminang. Peralatan utama dalam upacara meminang ini adalah tepak sirih berisi perlengkapan makan sirih. Tahapan keempat yaitu antar belanja. Antar belanja merupakan kegotong royongan dalam membantu pihak keluarga perempuan dalam pelaksanaan hari pernikahan. Upacara ini ditandai dengan kedatangan pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan dan menyerahkan sejumlah uang dan jenis barang-barang lainnya. Acara selanjutnya yaitu berinai. Berinai dilangsungkan sehari sebelum akad nikah, dinamakan berinai curi. Sedangkan setelah akad nikah disebut dengan berinai besar. Dan acara terakhir yaitu akad nikah atau ijab qabul. Akad nikah merupakan prosesi ikatan suci antara laki-laki dan wali dari perempuan yang dilaksanakan berdasarkan syariat Islam. Baik, cukup sekian materi singkat yang Ibu berikan mengenai keberagaman upacara adat Melayu Riau. Untuk itu, silakan Ananda membaca buku paket BMR yang sudah diberikan dan jangan lupa kerjakan latihan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.